Mohon doa untuk filmnya Denny Siregar, Perang Melawan Radikalisme, kita luaskan medannya, ditulis dari berbagai sumber. Sebelum kita lanjut, jangan lupa subscribe dan nyalakan loncengnya agar Anda menjadi yang pertama mendapatkan informasi dari jurnal terupdate. Pegiat media sosial Denny Siregar memohon doa untuk film berjudul Sayap Saya Patah yang akan dimulai produksinya dalam waktu dekat. Ia mengatakan bahwa film Sayap Saya Patah ini merupakan penanda dirinya meluaskan medan perang melawan radikalisme. Sebagai catatan, Denny Siregar merupakan eksekutif produser dalam film yang diangkat berdasarkan kisah nyata kerusuhan di Makobrimob Kelapa II Depok pada 2018 silam. Mohon doanya ya guys, kata Denny Siregar melalui akun Twitter pribadinya pada Rabu 26 Januari 2022. Perang melawan radikalisme, kita luaskan medannya, sambungnya. Dilansir dari Kompas, dalam kerusuhan di Makobrimob 2018 sebanyak 155 narapidana pengacau membobol rutan Makobrimob. Dalam peristiwa itu, 5 anggota Detasmen Khusus 88 Anti Teror Polri yang sedang bertugas gugur. Ketika mendengar kisah itu, saya menangis. Saya ingin membuat monumen para anggota Densus yang gugur. Saya ingin kisah mereka selalu diingat sepanjang masa, ungkap Denny Siregar saat ditemui di kawasan Kebayoran Baru, Jakarta Selatan. Bisa dibilang ini monumen buat mereka. Jarang mereka yang gugur di negara kita diberi sebuah monumen. Cuma di sini seniman bisa membuat karya sebagai monumen. Lanjutnya, film ini disutradarai oleh Rudi Sudjarwo dan diperankan oleh beberapa artis dan aktor ternama tanah air seperti Nicholas Saputra, Ariel Tatum, Poppy Sofia, Heva Ishak, Arya Wahab, Dewi Irawan, Nugi Nugroho, Gibran Martin, dan Iwake. Denny Siregar sendiri berharap film Sayap Saya Patah akan menjadi salah satu film terbesar pada 2022 ini. Diketahui film di bawah naungan Denny Siregar Production dan Maxima Pictures ini akan mulai produksi bulan Februari dan direncanakan tayang di bioskop pada Juli 2022. Saya tidak membuat film action. Ini adalah sebuah film tentang cinta seorang suami kepada istrinya, pada tugasnya dan pada negerinya, ujar Denny. Saya ingin meluaskan medan perang melawan radikalisme di Indonesia melalui media yang lebih luas lagi, yaitu film, imbunya. Cuitan yang diunggah Denny Siregar ramai mendapat respon dari warganet. Mereka mendukung penggarapan film ini sebagai bagian dari perjuangan melawan intoleransi dan radikalisme di tanah air. Keren, semoga yang bisa menjangkau seluruh masyarakat, puji akun NAKMasita. Terima kasih Bang atas usahamu, niat dan tujuanmu sungguh baik untuk kesadaran anak-anak bangsa tentang arti penting unity of diversity, kesatuan yang berbeda. Taman tidak jadi indah tanpa warna-warni bunga. Stand with you, Bang Denny, jayalah Indonesiaku. Balas @mukasin. Film Sayap Saya Patah bakal memulai produksinya dalam waktu dekat ini. Terasa Sayap Saya Patah dipilih karena dianggap mewakili keseluruhan cerita dan latar situasi film tersebut, jadi kerusuhan di Makobrimob pada tahun 2018. Sebenarnya judul ini dari beberapa yang kami pilih, tapi akhirnya kami memilih yang menggambarkan situasi saat itu. Kata produser film itu Denny Siregar saat ditemui di kawasan Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Rabu 26 Januari 2022. Menurut Denny, peristiwa tersebut membuat Indonesia terluka. Sayap Saya Patah mungkin berarti adalah pada saat itu negeri ini sedang terluka, karena peristiwa itu bisa jadi warning buat kita, apalagi pada saat itu ada korban meninggal dunia, terus kita terima dengan pahit, ucap Denny. Meski begitu, menurut penulis naskah Monty Tiwa, Sayap Saya Patah seharusnya memberi harapan bahwa ancaman radikalisme tidak sepenuhnya harus ditakuti. Film ini, saya harap juga memberikan harapan. Semua masalah besar di bangsa ini bisa terselesaikan, ya. Dan ya, ini momen pas film ini bisa jadi awal kita bisa survive dari ancaman radikalisme, tutur Monty Tiwa. Film tersebut tidak murni mengangkat soal radikalisme, melainkan ada muatan kisah cinta dalam keluarga yang diselipkan. Film ini bukan soal pengacauan atau radikalisme sepenuhnya, tapi juga drama kisah cinta yang kebetulan berlatar di peristiwa Makobrimob, tutur Denny Siregar. Rencananya Sayap Saya Patah bakal tayang di bioskop pada Juli 2022 mendatang. Giliran Azam Khan yang mulai meriang tidak bisa tidur, ditulis oleh X Hardy dari siwar.com. Sebelum kita lanjut, jangan lupa subscribe dan nyalakan loncengnya agar Anda menjadi yang pertama mendapatkan informasi dari jurnal terupdate. Kasus dugaan penghinaan terhadap warga Kalimantan ternyata tidak hanya menyeret nama Edi Mulyadi, tapi juga seorang yang bernama Azam Khan. Azam Khan duduk di sebelah kiri Edi Mulyadi dalam video yang viral itu.
Kalau kalian sudah menonton video tersebut guys, pasti tahu awalnya Edi mengibaratkan pemindahan IKN seperti menukar kawasan elit dengan tempat yang disebutnya tempat jin buang anak. Bisa memahami nggak? Ini ada sebuah tempat elit, punya sendiri yang harganya mahal, punya gedung sendiri, lalu dijual, pindah ke tempat jin buang anak. Pasarnya siapa? Kalau pasarnya kuntilanak, genderuwo, ngapain kalau bangun di sana, katanya. Edi lantas bertanya pada pria di sampingnya, "Nih, sampean tinggal di mana Om Azam?" katanya. "Inilah Azam Han yang dimaksud, Jakarta," katanya. "Mana mau dia? Azam Han tinggal di gunung sehari pindah ke Kalimantan. Berajam sana untuk beli rumah di sana," kata Edi. Lalu pria yang dipanggil Om Azam tersebut kemudian nyeletuk, "Hanya monyet." Ini adalah double rasis. Satu sebut tempat jin buang anak, satu lagi sebut monyet. Kacau benar. Nama Azam Han pun jadi terkenal dan malang melintang di media sosial. Kalau dia kepingin ikut populer, selamat, dia sudah berhasil. Menurut yang saya baca, Azam Han sempat tercatat sebagai pengacara FPI, sampai pengacara HTI dan anggota PA212. Fotonya beredar luas, bahkan nomor HP-nya pun menyebar. Kacau balau deh pokoknya. Azam Han pasti tidak akan tenang hidupnya mulai saat itu. Beberapa netizen juga share video lama Azam Han yang dinilai membela HTI. Dalam video itu, Azam menyebut HTI tidak bisa dibubarkan. Netizen lainnya juga membongkar jejak digital, di mana dia pernah menjadi pengajar FPI dan hadir membela HTI di acara Indonesia Lawyers Club atau ILC. Jadi kesimpulannya sangat indah. Mereka ini memang satu komplotan. Kelompok pengacau yang menggunakan berbagai isu untuk menyerang pemerintah. Hanya saja mereka melewati batas dan kurang ajar. Setelah identitasnya terbongkar, Azam Han pun ikut panik. Gimana gak panik? Edi Mulyadi dilaporkan entah yang keberapa kalinya. Banyak video beredar di mana berbagai masyarakat di Kalimantan mengecap, mengutuk, bahkan mendesak polisi turun tangan. Wajar dong Azam Han tidak selera makan meskipun diundang makan lobster. Azam mengklarifikasi pernyataannya terkait tudingan warga Kalimantan Timur adalah monyet. Menurut dia, pernyataan itu dipancing oleh Edi Mulyadi yang mengajak dirinya mau atau tidak pindah ke Kaltim. Lihat saja jarak mengajaknya Edi. Terus ditanya mau pindah ke sana nggak? Ya saya bilang hanya kata itu. Maksud saya kan karena kondisinya masih hutan belantara di sana. Kalimat tidak pantas itu maksudnya untuk diri saya sendiri, bukan keluarga Kalimantan karena masih hutan belantara, katanya. Azam menduga bahwa pernyataannya tersebut hanya digoreng oleh beberapa oknum di media sosial, sehingga menjadi viral dan memunculkan respon dari seluruh warga Kaltim. Demi Allah, gak ada itu saya menyinggung warga Kalimantan atau Dayak. Hanya digoreng-goreng oleh beberapa orang itu, katanya. Nah, rasain deh. Selama ini kelompok dia ini suka demo kan? Dikit-dikit merasa tersinggung dan mudah emosi. Sekarang dia rasakan sendiri gimana amarah orang-orang yang terluka dan tersakiti oleh ucapannya. Giliran mereka yang keringat dingin karena dicari oleh banyak orang. Makanya mereka yang selama ini menolak IKN pindah, pasti salah satunya karena faktor ini. Mereka pasti merasa berkuasa dan arogan di Jakarta. Tapi di Kalimantan, apa yang terjadi pada Edi dan Azam adalah teaser trailer, atau dalam istilah perfilman, dari apa yang bakal terjadi kalau mereka berani bikin gaduh apalagi membawa gaya pelaku ke sana. Bisa terkencing-kencing di celana tuh. Mereka bisa arogan saat ini, tapi di Kalimantan mereka bukan siapa-siapa. Lantas, apa yang bakal terjadi pada Edi dan Azam? Kita tunggu saja. Mereka awalnya merasa sudah hebat dan banyak gaya. Sekarang jadi apa ya kira-kira? Mau minta maaf pun sudah terlambat. Bagaimana menurut Anda?